Soal nomor 1, sejak lulus sekolah menengah pertama, Titan ikut pamannya ke Jakarta. Pertanyaannya, singkatan yang tepat untuk kata yang bercetak miring adalah titik, titik, titik. Langsung kita lihat adik-adik, untuk kata yang bercetak miring, ini adalah sekolah menengah pertama. Nah, untuk singkatannya berarti adalah SMP. Ada di pilihan A. Soal nomor 2, ibuku sangat menyukai sinema elektronik. Akronim untuk kata yang bercetak miring adalah titik, titik, titik. Adik-adik, sebelum Kak Evan menjawab soal ini, Kak Evan akan menjelaskan apa itu akronim. Nah, jadi akronim ini adalah kependekan yang berupa gabungan suku kata. Nah, untuk kata yang bercetak miring adalah sinema elektronik. Sinema elektronik untuk akronimnya adalah sinetron. Jadi jawabannya ada di pilihan A. Kemudian soal nomor 3, kalimat fakta terdapat pada kalimat titik, titik, titik. Nah, adik-adik perlu diingat, untuk kalimat fakta adalah kalimat yang sesuai dengan kenyataan. Nah, untuk nomor 1, kucingku bernama si manis. Ini bukan kalimat fakta. Kemudian nomor 2, kucingku sangat lucu dan mengemaskan. Ini merupakan kalimat opini atau pendapat. Ini nomor 1 tadi salah. Nomor 2 juga bukan jawabannya, berarti salah. Kemudian nomor 3, ia mempunyai 4 kaki. Nah, yang mempunyai 4 kaki ini adalah kucingnya. Berarti ini merupakan kalimat fakta karena kucing sesuai kenyataan mempunyai 4 kaki. Jadi untuk kalimat fakta terdapat di nomor 3, ada di pilihan C. Nomor 4, kalimat opini terdapat pada kalimat kecuali titik, titik, titik. Nah, adik-adik, untuk kalimat opini ini adalah kalimat yang berisikan pendapat dari seseorang. Nah, di sini yang kecuali berarti yang bukan. Untuk nomor 1, setiap orang memiliki hobi yang berbeda-beda. Ini merupakan kalimat fakta. Kemudian nomor 2, hobi bisa mendatangkan peluang usaha. Ini adalah opini. Nomor 3 dan 4 ini juga merupakan opini. Jadi jawabannya untuk soal nomor 4 itu berada di pilihan A, yaitu nomor 1. Kring, 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 ada iklan. Iklannya lewat sebentar. Adik-adik, bagi kamu yang ingin membeli peralatan sekolah, nggak perlu repot. Tinggal duduk manis dan klik barang yang dicari. Ada sepatu, ada tas yang unyu dan keren, buku tulis, meja belajar, alat tulis, dan aksesoris pendidikan lainnya. Untuk linknya ada di kolom komentar video ini. Kring kring, selamat belanja. Soal nomor 5, Kurnia ingin mencari materi tentang dampak perundungan bagi anak. Kurnia mencari materi tersebut melalui dunia maya. Kata kunci yang bisa diketik Kurnia adalah titik, titik, titik. Nah, adik-adik, sebelum Kak Evan menjawab soal ini, untuk dunia maya ini nama lainnya adalah internet. Nah, untuk kata kunci yang bisa diketik oleh Kurnia dalam mencari dampak perundungan bagi anak, kata kuncinya ada di pilihan A, yaitu dampak perundungan bagi anak. Nomor 6, tulisan yang berisi penjelasan informatif mengenai kejadian alam, misalnya gerhana matahari, gunung berapi, atau pelangi, disebut teks titik, titik, titik. Nah, sebelum Kak Evan menjawab soal nomor 6, Kak Evan akan menjelaskan dari pilihan A sampai pilihan D. Untuk pilihan A, yaitu teks eksposisi, ini merupakan teks yang berisikan informasi. Jadi akan memberikan informasi
kepada para pembacanya. Kemudian untuk teks eksplanasi, ini adalah teks yang berisi tentang fenomena alam. Dan untuk teks eksplanasi ini bisa dikaji secara ilmiah. Kemudian untuk pilihan C, argumentasi, ini adalah teks yang berisikan opini atau pendapat dari seseorang. Lalu teks deskripsi, ini adalah teks yang menggambarkan tentang sesuatu, bisa objek atau bisa juga lingkungan. Nah, dari penjelasan Kak Evan berarti yang berisikan tentang fenomena alam dan bisa dikaji secara ilmiah itu adalah teks eksplanasi. Ada di pilihan B. Soal nomor 7. Silakan adik-adik untuk dibaca terlebih dahulu paragrafnya dan pertanyaannya adalah ide pokok paragraf di atas yaitu titik, titik, titik. Nah, adik-adik, untuk ide pokok dari soal nomor 7 adalah di pilihan C. Penyebab budaya Indonesia kian hari kian luntur. Nomor 8, berikut ini yang bukan keunggulan dari teknik membaca sekilas adalah titik, titik, titik. Di sini yang ditanyakan adalah yang bukan keunggulan. Berarti itu ada di pilihan D. Informasi yang didapat sedikit dan cepat hilang. Nomor 9, susunan naskah pidato yang benar adalah titik, titik, titik. Adik-adik diingat untuk susunan naskah pidato, yang pertama adalah pembukaan, isi, dan terakhir penutup. Jadi jawabannya ada di pilihan A. Nomor 10, di bawah ini merupakan penutup pidato yang tepat adalah titik, titik, titik. Nah, adik-adik langsung kita menuju ke pilihan A. Selamat siang dan salam sejahtera hadirin sekalian. Ini merupakan kalimat pembuka dari pidato. Kemudian untuk yang penutup pidato yang paling tepat ada di pilihan D. Akhir kata, kami beserta teman-teman panitia acara ini mengucapkan selamat menikmati rangkaian acara yang telah kami persiapkan. Soal nomor 11, setiap bait terdiri dari 4 baris. Baris pertama dan kedua disebut sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat disebut isi. Pertanyaannya, ini adalah ciri-ciri titik, titik, titik. Adik-adik diingat untuk karya sastra yang memiliki ciri-ciri dengan baris pertama dan kedua adalah sampiran, lalu 3 dan 4 adalah isi, itu merupakan ciri dari pantun. Jawabannya ada di pilihan C. Nomor 12, silakan adik-adik untuk baca terlebih dahulu teksnya. Pertanyaannya adalah, kesalahan penggunaan huruf kapital terdapat pada kalimat titik, titik, titik. Langsung kita lihat untuk pilihan A. Di sini Gilang mengunjungi pantai Parangtritis menumpang bus. Nah, pada kata pantai Parangtritis, untuk huruf kapitalnya di sini P dan huruf kapitalnya di sini P. Kemudian huruf kapital yang pertama adalah G. Ini merupakan betul. Jadi tidak ada kesalahan. Kemudian pilihan B, sebelum pulang ia mampir ke toko mawar untuk membeli oleh-oleh. Di sini untuk S-nya huruf kapital berarti betul. Kemudian T dan M ini juga betul karena itu merupakan nama sebuah tempat. Jadi pilihan B ini juga betul. Di sini yang ditanyakan adalah kesalahan. Berarti kita cari yang salah. Untuk pilihan C, toko tersebut terletak di sebelah barat Pasar Adenium. Untuk huruf kapitalnya di sini T juga sudah betul. Kemudian P dan A ini juga sudah betul karena merupakan nama tempat. Pilihan D, di depan toko Gilang bertemu Kak Tony, kakak kelasnya waktu SD. Nah, di sini terdapat kesalahan yaitu pada kata toko karena di sini menggunakan huruf kapital
yang tidak tepat. Harusnya ini adalah huruf kecil. Dan kemudian untuk K di sini menggunakan kapital, ini sudah betul. Lalu T di sini menggunakan kapital, ini juga sudah betul. Jadi jawabannya ada di pilihan D. Di depan toko, Gilang bertemu Kak Tony, kakak kelasnya waktu SD. Nomor 13, penulisan alamat rumah yang benar adalah titik. Adik-adik perlu diingat untuk penulisan alamat ketika nomor itu harus menggunakan angka. Nah, yang menggunakan angka hanya ada di pilihan A, yaitu alamat rumah Pak Irwan ada di Jalan Gatot Subroto, nomor 23. Nomor 14, mari berkunjung ke Monas. Kalimat perintah di atas bersifat titik. Nah, sebelum Kak Evan menjawab soal ini, Kak Evan akan menjelaskan untuk pilihan A sampai pilihan D. Yang pertama pilihan A, kalimat perintah larangan. Nah, untuk larangan ini contohnya adalah jangan. Kemudian untuk pilihan B, kalimat perintah ajakan. Nah, untuk kalimat perintah ajakan, ini biasanya terdapat kata ayo atau mari. Kemudian pilihan C, kalimat perintah harapan. Contohnya adalah menggunakan kata mohon. Lalu untuk kalimat perintah permintaan, ini biasanya terdapat kata tolong. Jadi untuk nomor 14, ini mari berkunjung ke Monas adalah kalimat perintah ajakan. Ada di pilihan B. Kring 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 ada iklan. Iklannya lewat sebentar. Adik-adik, bagi kamu yang ingin membeli peralatan sekolah, nggak perlu repot. Tinggal duduk manis dan klik barang yang dicari. Ada sepatu, ada tas yang unyu dan keren, buku tulis, meja belajar, alat tulis, dan aksesoris pendidikan lainnya. Untuk linknya ada di kolom komentar video ini. Kring kring, selamat belanja. Nomor 15, Lia sedang membaca sebuah tulisan di papan bahwa siswa kelas 5 SD Harapan Bangsa pada hari Jumat diwajibkan untuk membawa alat kebersihan. Tulisan tersebut juga dibumbuhi nama dan tanda tangan kepala sekolah. Tulisan apakah yang sedang dibaca Lia? Nah, untuk tulisan yang sedang dibaca Lia itu adalah pengumuman. Jadi jawabannya ada di pilihan C.